Epistel Minggu Quasimodo-Geniti, Minggu 7 April 2024. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat 3. Dengan topik Kita Hidup di Dalam Terang. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur, pasal 133, ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di suatu desa kecil, terdapat 3 pohon yang tumbuh di tengah lapangan hijau yang subur. Pohon pertama adalah pohon beringin, yang kokoh dan teguh, yang melambangkan kekuatan. Pohon yang kedua adalah pohon pinus yang indah, yang melambangkan keindahan. Dan pohon ketiga adalah pohon cemara yang rindang, yang melambangkan kedamaian. Suatu hari, datanglah angin ribut yang hebat, yang begitu dahsyat, menggoncang desa itu. Pohon beringin menahan serangan angin dengan kekuatannya yang besar, melindungi pohon pinus dan pohon cemara di sekitarnya dari hantaman angin keras yang dahsyat. Pohon pinus dengan keindahannya menawarkan perlindungan dan tempat berlindung bagi burung-burung kecil yang terbang terhuyung-huyung akibat angin kencang. Sementara itu, pohon cemara menyebarkan aroma harum dari daun-daunnya yang menenangkan, membawa ketenangan bagi seluruh desa yang gelisah. Saudara-saudara, ketika angin ribut mereda, penduduk desa berkumpul di sekitar pohon-pohon itu untuk bersyukur. Bersyukur sebab mereka menyaksikan kekuatan, keindahan, dan kedamaian ketiga pohon tersebut telah bekerja bersama-sama dalam harmoni, memberikan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan bagi mereka semua di saat-saat sulit. Demikian pula dalam hidup kita. Ketika kita bersatu dalam kesatuan, dalam kasih dan kebaikan, kita menjadi seperti pohon-pohon yang memberikan kekuatan bagi satu sama lain. Kekuatan kita melindungi yang lemah. Keindahan kita mencerahkan kegelapan. Dan kedamaian kita menenangkan yang gelisah. Dalam kesatuan itu, kita mengalami berkat dan berkelimpahan yang melimpah dari hadirat Tuhan, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita agar berbagi kasih, berbagi kekuatan, dan berbagi kedamaian dengan sesama, sehingga kita semua dapat hidup dalam terang kehadiran Tuhan dan menjadi saksi-saksi bagi kemuliaannya di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Dalam firman ini, kita diberikan gambaran indah tentang kesatuan dalam Tuhan. Ketika saudara-saudara hidup bersama-sama dalam persekutuan, itu bukan hanya sekadar tindakan manusia biasa, tetapi itu merupakan kehendak daripada Tuhan. Kesatuan bukanlah sekedar keadaan di mana kita berada, tetapi itu merupakan bentuk kasih dari Allah yang mengalir dalam dirinya sendiri, dan itulah yang semestinya kita pedomani. Tuhan mengasihi persatuan di antara umat-Nya. Ketika kita hidup dalam kesatuan, kita mencerminkan gambaran kasih dan persatuan Allah yang begitu sempurna. Sebagaimana minyak yang berjatuhan ke kepala Harun, mengalir ke janggut dan kerah jubahnya, demikianlah berkat-berkat Allah turun atas kita ketika kita hidup dalam persatuan dan persekutuan dengannya. Saudara-saudara, embun dari Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion adalah lambang berkat yang melimpah dari hadirat Tuhan. Berkat-berkat ini bukanlah sesuatu yang terbatas atau sementara, tetapi berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kita secara berkelanjutan. Ketika kita hidup dalam terang kehadiran Tuhan, kita akan mengalami kelimpahannya dalam segala hal. Embun Gunung Hermon memberikan kesegaran dan kehidupan pada tanah yang kering dan tandus. Demikian pula kehadiran Tuhan dalam hidup kita memberikan kesegaran rohani yang menyegarkan jiwa kita. Di dalam kehadirannya, kita menemukan kekuatan, kedamaian, dan penghiburan yang melampaui segala pemahaman manusia. Kesegaran rohani ini memampukan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan keyakinan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3 ini membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hidup dalam terang kehadirat Tuhan. Apa yang akan disampaikan melalui firman ini? Pertama, Mazmur ini menyoroti keindahan kesatuan dalam keberagaman. Ketika kita memperhatikan gambaran minyak yang mengalir ke kepala Harun, minyak urapan, kita menyadari bahwa setiap bagian dari tubuh kita memiliki peran dan kegunaannya sendiri. Tetapi semuanya bersatu dalam kesatuan yang utuh. Begitu pula dalam tubuh Kristus, kita semua memiliki bakat, panggilan, dan peran yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita bersatu di dalam Kristus, kita menjadi satu tubuh yang kuat dan utuh, sehingga mencerminkan kehadirannya yang sempurna. Yang kedua, Mazmur ini menekankan betapa baiknya dan indahnya hidup dalam kesatuan. Ketika kita hidup dalam persatuan dengan saudara-saudara kita, itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga sumber kebahagiaan dan keberkatan. Ketika kita saling mendukung, mendoakan satu sama lain, dan berbagi dalam kasih Kristus, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa yang datang dari kehadirat Tuhan. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam terang kehadirat Tuhan, kita mengalami kemurahannya secara pribadi. Seperti embun yang turun ke atas gunung-gunung Sion, memberikan kesegaran dan kehidupan. Demikianlah Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan kasih-Nya yang tiada tara. Berkat-berkat ini tidak hanya berdampak pada kehidupan rohani kita, tetapi juga pada hubungan, pekerjaan, kesehatan, dan segala aspek kehidupan kita. Yang keempat,
Hidup dalam terang kehadirat Tuhan bukanlah hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika dunia melihat kesatuan, kasih, dan keberkatan yang kita nikmati dalam hidup kita, mereka akan tertarik pada Allah yang kita layani. Melalui hidup kita yang tercerahkan ini, kita memuliakan namanya dan melayani sebagai saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan satu sama lain. Hidup dalam kesatuan dan terang kehadirannya, serta menyebarkan cahayanya kepada dunia di sekitar kita. Biarlah Mazmur 133 ayat 1-3 menjadi panggilan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran, kasih, dan kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah sumber segala berkat dan kekuatan. Kami memohon agar Engkau memberkati kami dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran, dan dengan ketekunan untuk mengatasi segala rintangan dan cobaan yang kami hadapi. Bantu kami agar terus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang Engkau kehendaki, membawa kebaikan dan berkat bagi sesama. Kami memohon agar Engkau menguatkan kami untuk hidup dalam kesatuan, kasih, dan terang-Mu. Tunjukkanlah kami untuk senantiasa merawat hubungan kami dengan Engkau dan satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan-Mu di dunia ini. Kami juga memohon agar Engkau menguatkan iman kami, sehingga kami dapat hidup dalam kedamaian dan sukacita yang hanya dapat ditemukan dalam hadirat-Mu. Berikanlah kami keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala situasi dengan keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, dan berikanlah berkat-Mu kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.